Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perpangkatan bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran dalam video kali ini adalah siswa mampu menentukan bilangan bulat dari bilangan berpangkat yang diketahui. Siswa mampu menyelesaikan operasi hitung dari bilangan berpangkat yang diketahui, dan siswa mampu membandingkan dua bilangan berpangkat yang diketahui. Perpangkatan suatu bilangan artinya perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Nah, sebagai contoh, 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan perkalian 2 sebanyak 2 kali. 2 pangkat 3 sama dengan perkalian 2 sebanyak 3 kali. Sehingga jika 2 pangkat n sama dengan perkalian 2 sebanyak n kali. Untuk sebarang bilangan bulat P dan bilangan bulat positif n, berlaku P pangkat n sama dengan P dikali P dikali P sebanyak n faktor. Nah, dari P pangkat n tersebut, P disebut bilangan pokok atau basis, dan n disebut pangkat atau eksponen. Sebagai contoh, 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 bisa kita tulis 9 dikali 9. Nah, perkalian 9 sebanyak 2 kali. 9 dikali 9 hasilnya adalah 81. Nah, sebagai catatan, untuk P tidak sama dengan 0, maka P pangkat 0 sama dengan 1, dan P pangkat 1 sama dengan P. Artinya, P pangkat 0. Artinya, bilangan berapapun jika dipangkatkan 0, hasilnya akan 1. Sebagai contoh, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dan P pangkat 1. Artinya, bilangan berapapun jika dipangkatkan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Pada perpangkatan bilangan bulat P pangkat n, harus diperhatikan bilangan pokoknya atau basisnya. Nah, cermatilah perbedaan berikut ini. Nah, negatif P pangkat n hasilnya sama dengan negatif dalam kurung P dikali P dikali P sebanyak n faktor. Jadi, n atau pangkatnya hanya milik P. Jadi, negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Sebagai contoh, negatif 5 pangkat 4. Nah, sama dengan negatif kemudian 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 sama dengan perkalian 5 sebanyak 4 kali. Jadi diperoleh perkalian 5 sebanyak 4 kali adalah 625. Jadi negatif 5 pangkat 4 sama dengan negatif 625. Nah, selanjutnya negatif P pangkat n sama dengan negatif P dikali negatif P dikali negatif P sebanyak n faktor. Nah, karena tanda negatif ada di dalam kurung, jadi negatifnya kita ikutkan dipangkatkan. Sebagai contoh, negatif 6 pangkat 3 sama dengan perkalian negatif 6 sebanyak 3 kali. Negatif 6 dikali negatif 6 hasilnya 36. Kemudian 36 dikali negatif 6 sama dengan negatif 216. Nah, selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Jika M, N bilangan bulat positif dan P adalah bilangan bulat, maka P pangkat M dikali P pangkat N sama dengan P pangkat M ditambah N. Nah, sifat ini
dapat digunakan jika bilangan pokoknya sama. Dalam hal ini sama-sama P. Nah, sebagai contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Kita lihat bilangan pokoknya adalah sama-sama 3. Maka cara penyelesaiannya, kita jumlahkan pangkatnya. Nah, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat, kita tambahkan pangkatnya yaitu 2 ditambah 3. Sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 artinya perkalian 3 sebanyak 5 kali. Diperoleh 243. Sifat yang selanjutnya adalah sifat pembagian bilangan berpangkat. Jika M, N adalah bilangan bulat positif, dan P adalah bilangan bulat, maka P pangkat M dibagi P pangkat N sama dengan P pangkat M dikurang N. Nah, sifat ini juga dapat digunakan jika bilangan pokoknya sama. Sebagai contoh, 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Sama dengan 5, kita kurangkan pangkatnya yaitu 5 dikurang 3. Jadi 5 pangkat 5 dikurang 3 adalah 2. Diperoleh 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 artinya perkalian 5 sebanyak 2 kali. Diperoleh 25. Nah, sifat yang selanjutnya, sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi di sini bilangan yang berpangkat kemudian dipangkatkan lagi. Nah, jika M dan N adalah bilangan bulat positif dan P adalah bilangan bulat positif, maka P pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan P pangkat M dikali N. Jadi cara penyelesaiannya pangkatnya dikalikan. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 3. Sama dengan 2, kemudian kita kalikan pangkatnya tadi 2 dengan 3. 2 dikali 3 adalah 6. Jadi di sini 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 adalah perkalian 2 sebanyak 6 kali. Jadi diperoleh 64. Nah, sifat yang selanjutnya adalah sifat perpangkatan suatu perkalian atau pembagian. Nah, definisinya seperti berikut ini. Sebagai contoh, 5 dikali 2 dipangkatkan dengan 3. Sama dengan, maka 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Jadi, pangkatnya dimasukkan ke dalam. Nah, sama dengan 5 pangkat 3 artinya perkalian 5 sebanyak 3 kali. Dan 2 pangkat 3 artinya perkalian 2 sebanyak 3 kali. Jadi, 5 dikali 5 dikali 5, kemudian diperoleh 125. Kemudian kita kalikan dengan hasil 2 dikali 2 dikali 2 diperoleh 8. 125 dikali 8 sama dengan 1000. Jika contoh yang sebelumnya pada perkalian, nah pada contoh ini pada pembagian. Sebagai contoh yaitu 10 dibagi 2 dipangkatkan dengan 2. Itu sama dengan 10 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Sama dengan 10 pangkat 2 artinya perkalian 10 sebanyak 2 kali. Dan 2 pangkat 2 artinya perkalian 2 sebanyak 2 kali. Diperoleh 10 pangkat 2 sama dengan 100. Dan 2 dipangkat 2 sama dengan 4. 100 dibagi 4 adalah 25. Nah, selanjutnya membandingkan bilangan berpangkat besar. Nah, untuk membandingkan kita bisa menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Untuk membandingkan bilangan berpangkat besar, maka kita hitung bilangan berpangkat tersebut menjadi bilangan desimal, atau kita sederhanakan.
Nah, sebagai contoh, tentukan bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Maka cara penyelesaiannya terlebih dahulu kita hitung atau kita sederhanakan 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. 5 pangkat 6 artinya perkalian 5 sebanyak 6 kali diperoleh 15.625. Kemudian 6 pangkat 5 artinya perkalian 6 sebanyak 5 kali diperoleh 7.776. Nah, sudah nampak terlihat bahwa 15.625 tentunya lebih besar daripada 7.776. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5. Nah, contoh yang kedua, tentukan bilangan yang lebih besar antara 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Jika kita mengerjakan ini secara manual, tentu akan sangat banyak membutuhkan waktu. Dan jika menggunakan kalkulator pun akan sulit. Nah, maka cara penyelesaiannya kita bisa menggunakan atau permisalan angka-angka yang kecil. Sebagai contoh di sini 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 4 artinya perkalian 3 sebanyak 4 kali diperoleh 81. Kemudian 4 pangkat 3 artinya perkalian 4 sebanyak 3 kali diperoleh 64. Bisa terlihat bahwa 3 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 3. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan permisalan 4 pangkat 5 dengan 5 pangkat 4. 4 pangkat 5 artinya perkalian 4 sebanyak 5 kali diperoleh 1024. Dan 5 pangkat 4 artinya perkalian 5 sebanyak 4 kali diperoleh 625. Di sini juga kita bisa melihat bahwa 4 pangkat 5 lebih besar dari 5 pangkat 4. Nah, permisalan yang ketiga, 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. 5 pangkat 6 artinya perkalian 5 sebanyak 6 kali diperoleh 15.625. Dan 6 pangkat 5 artinya perkalian 6 sebanyak 5 kali diperoleh 7.776. Nah, bisa terlihat dari ketiga contoh tadi bahwa yang pangkatnya lebih tinggi hasilnya akan lebih besar. Dari percobaan tersebut dapat digeneralisasi bahwa 100 pangkat 101 lebih besar dari 101 pangkat 100.